Halo, malam ini kita nggak akan ngobrolin kastil atau raja-raja, tapi kita jalan ke pinggiran sejarah. Bagian yang jarang sekali masuk ke lukisan. Kita bakal cerita soal para petani di abad pertengahan. Mereka yang nggak pernah naik kuda, nggak pernah pakai mahkota. Mereka yang tetap hidup meski ada wabah, kelaparan, dingin, dan ratusan hinaan kecil. Semuanya tanpa gelar, tanpa kemegahan, tanpa peninggalan apapun. Hanya hari-hari panjang, malam singkat, dan ketabahan sunyi yang mungkin nggak sanggup kita jalani sehari pun. Kalau sejarah yang tenang dan pelan kayak gini bikin kamu merasa nyaman, ya silakan lanjut. Kalau suka videonya, boleh klik like dan subscribe, tapi cuman kalau memang bikin kamu rileks. Tulis juga di komentar, kamu dengerin dari mana dan sekarang jam berapa. Rasanya aneh tapi hangat banget tahu ada orang lain yang juga ketiduran sambil denger cerita tenang yang sama. Jadi, redupkan lampu, hidupkan kipas kalau kamu suka suara lembutnya. Santai sebentar, lalu kita mulai dari pinggir peta. Desa ini nggak punya nama, atau mungkin dulu ada, tapi sudah nggak ada yang ingat. Letaknya di lembah dangkal, entah di mana, di tengah wilayah yang nggak jelas. Hanya sebuah lekukan tanah, cukup jauh dari jalan besar, catatan, atau perhatian kerajaan. Kamu nggak akan nemuin tempat ini di peta, bahkan kalau punya peta, meski jelas kamu nggak punya. Malah mungkin kamu belum pernah lihat peta sama sekali. Di sini, dunia berakhir tepat di tepi hutan. Hutan lebat, bergerak lambat, seakan sesuatu yang kuno, yang setengah enggan, menerima keberadaanmu. Ladang-ladang membentang ke segala arah dalam bercak hijau dan coklat yang tak beraturan. Dikerjakan sampai lelah, lalu dikerjakan lagi. Katanya di utara ada sungai. Kamu belum pernah lihat, cuman dengar. Orang menyebutnya dengan nada yang sama ketika mereka bicara soal naga atau orang suci. Disinilah kamu lahir dan akan mati. Paling jauh cuman 60 langkah dari satu ujung ke ujung lain. Rumah-rumah sederhana dan agak miring, seperti didorong angin bertahun-tahun. Dindingnya dari lumpur, jerami, dan ranting, disusun dengan hati-hati lalu ditambal terus dengan apapun yang belum lapuk. Atapnya dari alang-alang mulai melengkung karena berat sendiri. Selalu bocor di sudut-sudut yang susah dijangkau. Desa ini berbau wal basah, asap, dan tanah. Ada juga sedikit bau asam dari ternak, bercampur dengan kelembapan yang busuk. Semua itu sudah biasa, enggak lagi mengejutkan. Itu aroma kehidupan di sini. Jalan masuk ke desa bahkan bukan jalan sungguhan. Hanya jalur lumpur dari roda gerobak sapi. Jadi terbentuk dua alur dalam yang menampung air hujan dan nyamuk. Sudah puluhan tahun nggak ada orang penting yang lewat, mungkin sejak dulu. Sebagian besar hari berjalan tenang. Kadang lonceng jauh dari kapel desa lain terdengar kalau angin pas membawa suaranya. Kalau enggak, kamu mengukur waktu dari posisi matahari, panjang bayangan di ladang, atau sakit punggung yang mulai terasa sebelum tengah hari. Ada sekitar selusin keluarga di sini. Cukup untuk sebuah perayaan kecil di hari besar. Semua orang kenal semua orang. Semua orang tahu urusan masing-masing. Dan semua orang berpura-pura nggak tahu. Sampai saatnya harus ikut campur. Tetua desa, kalau bisa disebut begitu, seorang pria bernama Tom. Ia pernah ngobrol sebentar dengan seorang biksu, dan sekarang sering mengulang cerita itu sebagai bukti kebijaksanaannya. Nggak ada yang meragukannya. Gubuk Tom masih berdiri. Kambingnya sehat. Itu saja sudah cukup jadi ukuran kepemimpinan. Di sini nggak ada kepastian mutlak. Nggak ada arsip, akta, atau survei tanah. Batas desa dipahami dari tanda-tanda alami. Pohon elm tua atau tanah yang mulai becek. Kalau ada masalah, biasanya selesai dengan anggukan, debat sebentar, atau sepotong roti yang dilempar-lempar sampai semua bosan.
untuk terus bertahan hidup. Tidak ada sekolah, tidak ada warung, tidak ada penginapan. Kalau ada orang asing datang, seluruh desa bakal membicarakannya berhari-hari. Dari mana dia datang? Apa tujuannya? Apakah dia sedang sial? Apakah tubuhnya berbau laut? Kehadiran orang baru selalu bikin penasaran, tapi juga menimbulkan rasa was-was. Dan hampir tidak ada yang benar-benar pergi. Gagasan untuk bepergian lebih mirip desas-desus daripada rencana nyata. Kamu pernah dengar tentang kota-kota, tempat bangunan batu bisa berdiri 2 atau 3 lantai, tapi itu cuma terdengar seperti dongeng. Sama aja kayak cerita binatang yang bisa bicara, atau perempuan yang berubah jadi kawanan burung. Kamu nggak bisa merindukan dunia yang belum pernah kamu lihat. Hutan yang rapat, bukit yang panjang, jalan-jalan kalaupun ada, lebih terkenal karena perampok dan kesialan ketimbang karena janji akan sampai tujuan. Kalaupun kamu bisa melangkah sejauh itu, lalu apa? Kamu nggak paham bahasa asing, kamu nggak punya uang, kamu nggak kenal adatnya. Bahkan umurmu sendiri pun nggak pernah kamu tahu pasti. Jadi kamu tetap tinggal. Ada rasa aman dalam hal-hal yang sudah dikenal. Meski berat, meski kadang membosankan, meski atap sering bocor dan sumur mulai kering. Sementara semur dipanci mendidih 3 hari penuh. Semua itu masih terasa lebih nyaman daripada yang asing. Ada ketenangan dalam rutinitas. Tahu di mana kayu bakar disimpan. Tahu siapa yang ditanya saat pagar runtuh. Tahu arah langit yang jadi tanda kapan domba mesti dipulangkan. Kamu bangun saat fajar, tidur saat gelap datang, bekerja di sela-selanya. Tidak banyak, tapi itulah hidup. Dan entah bagaimana, dalam irama tenang itu, ada semacam damai. Damai yang tidak butuh jawaban, yang tidak peduli apa yang ada di balik bukit paling jauh. Kadang kamu dengar kabar tentang perang, tentang raja yang wafat, atau tentang komet di langit yang bikin desa 5 hari perjalanan dari sini ketakutan. Tapi berita itu sampai padamu hanya sebagai cerita samar, melemah di antara obrolan pedagang dengan sepupu gembalanya. Di sini waktu pun rasanya berbeda. Musim tidak jelas berganti, mereka saling bercampur. Musim semi yang lembab melebur jadi musim panas yang basah. Dingin yang kejam berubah jadi musim dingin yang menusuk sampai sepatu bolong. Kamu nggak menghitung tahun, kamu menghitung panen. Yang kering, yang basah, yang buruk ketika gandum hitam membusuk, yang baik ketika jelai tumbuh subur dan berat. Bahkan Marjorie tua bisa tersenyum seminggu penuh karenanya. Kadang pengurus desa datang mengumpulkan gandum, mencatat, bertanya. Kamu menjawab seperlunya, tidak terlalu rinci, karena dia memang tidak suka detail. Kamu tidak pernah bertemu raja. Kamu pun tidak sepenuhnya tahu apa yang dia lakukan, hanya tahu namanya disebut dalam doa. Siapa tahu itu penting? Karena di ujung peta ini, hampir semua hal tidak berubah. Dan kalau berubah, biasanya memburuk. Tapi sebagian kecil masih bertahan, atap yang masih utuh, gubuk yang masih hangat, dan matahari yang sama akan terbit di balik bukit yang sama besok pagi. Untuk sementara, itu sudah cukup. Sepanjang hidupmu mungkin kamu berjalan ratusan mil, tapi hampir semuanya berputar-putar di tempat yang sama. Kebanyakan orang di pedesaan abad pertengahan tidak pernah melangkah lebih jauh dari beberapa mil dari desa lahirnya. Bukan karena tidak penasaran, bukan juga karena lelah atau kekurangan tenaga. Walaupun sepatu bot sering jadi barang mewah, tapi karena dunia di balik bukit berikutnya memang terasa bukan milik mereka. Dan gagasan untuk mencarinya sama mustahilnya dengan bermimpi terbang. Kamu tumbuh mengenal tiap petak tanah antara rumah dan ujung ladang. Kamu hafal bentuk tunggul pohon di jalan ke sumur. Kamu bisa mengenali siapa yang lewat hanya dari jejak kaki mereka di lumpur. Di luar itu,
dunia berubah jadi teori semata. Desa tetangga mungkin cuma 5 mil jauhnya, tapi rasanya seperti negeri asing. Kamu pernah dengar cerita, siapa yang menikah, siapa yang mencuri kambing, siapa yang bilang pendeta mendengkur waktu misa. Tapi kamu belum pernah melihat sendiri, dan mungkin tidak akan pernah, karena perjalanan ke sana bukan perjalanan yang menggairahkan. Bukan penuh petualangan, tapi sunyi, melelahkan, bahkan bisa berbahaya sampai merenggut nyawa. Jalannya bukan jalur terawat dengan rambu dan penginapan, melainkan lumpur, jejak kusa melewati hutan dan ladang. Dengan petunjuk samar seperti lurus sampai lihat pinus miring, lalu belok kiri di batu yang mirip babi tidur. Dan di jalan-jalan itu, banyak hal bikin merinding. Pertama, hutan. Hutan kala itu bukan taman wisata. Sama sekali tidak romantis. Gelap, rapat, penuh akar yang melilit, bergaung suara-suara liar yang sulit dikenali. Ada beruang, serigala, atau orang-orang yang memilih bersembunyi. Ditemui. Kalau kamu bukan lahir di hutan itu, mereka nggak akan terima kehadiranmu di sana. Kedua, perampok. Orang-orang tanpa harta dan tanpa tanah untuk digarap. Para musafir selalu jadi mangsa empuk, apalagi kalau terlihat rapi atau sedikit terawat. Laki-laki yang berjalan dengan langkah pasti dianggap membawa uang. Perempuan yang melangkah sendirian sering dipikir punya sesuatu berharga untuk dirampas. Kamu cepat belajar kalau rasa percaya diri bukanlah pelindung. Ketiga, tersesat. Ini bukan masalah kecil. Kalau kamu nyasar, tidak ada seorang pun yang akan mencarimu. Kamu nggak bisa sekadar ikut aliran sungai berharap tiba di pesta. Bisa saja kamu berhari-hari tidak bertemu manusia lain. Tubuhmu bisa hilang di balik semak-semak seperti asap lenyap. Orang-orang baru sadar kamu nggak ada ketika pesta berikutnya tiba. Saat ada yang bertanya kemana kamu, dan yang lain hanya angkat bahu. Lalu ada soal praktis juga. Kalau kamu pergi jauh, siapa yang akan menjaga ladangmu? Siapa yang akan memberi makan ternakmu? Bagaimana kalau petugas tuan tanah datang menagih pajak saat kamu sedang pergi? Kamu nggak akan bisa kasih alasan soal ketidakhadiran pada orang yang memegang buku catatan. Tugasmu tidak berhenti hanya karena rasa ingin tahu tentang apa yang ada di balik cakrawala. Dan andaikan kamu sampai ke desa lain, apa yang akan terjadi? Kamu tidak dinanti, tidak disambut. Orang luar sering dianggap membawa masalah, penyakit, kejahatan, bahkan ide-ide asing. Dialekmu berbeda, ungkapanmu lain, bahkan cara memegang sendok pun mungkin berbeda. Kamu bisa dianggap aneh atau berbahaya. Keramahan bukan sesuatu yang pasti ada. Makanan terbatas, tempat tidur sudah penuh. Tempat paling aman tetaplah rumah. Bukan karena benar-benar aman, tapi karena sudah akrab. Kamu tahu bagian atap yang bocor. Tahu ayam mana yang suka kabur jauh. Tahu tetangga mana yang mau meminjamkan alat tanpa banyak tanya. Di luar sana tidak ada yang merasa berkewajiban padamu. Tapi kadang memang ada orang yang bepergian juga. Biasanya bukan petani, melainkan pedagang, biksu, utusan, orang-orang dengan perlindungan atau misi khusus, atau keduanya. Kamu mungkin melihat mereka sekali dua kali setahun, lewat dengan gerobak berisi wol atau ikan asin, sambil membawa kisah-kisah seperti asap api unggun. Mereka menceritakan kota dengan bangunan batu, toko yang menjual rempah, dan jalan-jalan yang tidak berubah jadi lumpur setiap hujan. Kedengarannya mustahil. Kamu mendengarkan, tapi tidak benar-benar menaruh harapan. Karena meskipun itu nyata, apa yang bisa kamu lakukan di sana? Kamu tidak bisa membaca, tidak punya uang, tidak tahu adat istiadat. Kota bisa menelammu, dan tidak ada yang tahu kamu pernah ada di sana. Jadi kamu tetap tinggal. Bukan semata karena takut, meski rasa takut itu ada, tapi karena terlalu banyak urusan.
Pagar yang harus diperbaiki, keponakan yang perlu dijaga, jelai yang harus dijemur, dan belasan pekerjaan lain yang mesti selesai sebelum matahari tenggelam di balik pepohonan. Jujur saja, kamu tidak memerlukan dunia yang lebih besar dari ini. Desa ini sudah cukup. Ada gosip, pertengkaran, cuaca, penyakit, dan kebahagiaan singkat. Ada dentang lonceng, pergantian musim, serta kebanggaan diam-diam. Kadang kamu bermimpi melihat apa yang ada di balik hutan, tapi lebih sering kamu hanya berharap semur tidak hangus saat kamu mengambil air. Desa ini memang cukup. Ada gosip, ada pertikaian, ada cuaca, ada penyakit, ada kebahagiaan sesaat, ada irama lonceng, perubahan musim, dan kepuasan sunyi karena berhasil bertahan hidup satu hari lagi. Beberapa orang memang pergi. Biasanya mereka yang putus asa atau yang nekat, atau yang punya ambisi besar. Seorang pemuda mungkin berangkat mencari kerja, petualangan, atau tujuan yang dianggap layak untuk diperjuangkan sampai mati. Ia bisa saja pulang pincang, pulang dengan cerita, atau tidak pulang sama sekali. Dan kalau ia tak kembali, orang-orang hanya menggeleng, berkata dia menyeberangi hutan. Seolah kalimat itu sudah menjelaskan segalanya. Bagi yang bertahan, hidup sederhana tapi masuk akal. Kamu tidak benar-benar sendirian. Kamu berbagi hari dengan keluarga, tetangga, hewan, dan tanah itu sendiri. Ada kenyamanan dalam rutinitas, kenyamanan dalam keluhan yang akrab. Kamu tidak perlu melihat kota jauh untuk paham nilai kehangatan. Tidak perlu mencicipi kayu manis untuk tahu nikmatnya roti manis. Tidak perlu menyeberangi kerajaan untuk merasakan cinta, duka, bosan, atau harapan. Seiring waktu, sendi semakin sakit, anak-anak tumbuh lebih tinggi dari pagar, dan keinginan bepergian memudar. Bukan karena kecewa, tapi karena sadar. Ada orang yang memang ditakdirkan bergerak. Kamu ditakdirkan untuk tetap tinggal di sini. Tidak ada cetak biru, tidak ada arsitek, tidak ada tumpukan kayu rapi dengan label siap pasang. Yang ada hanya lumpur, kayu, dan bahan yang belum diklaim alam sekitar. Rumahmu bukan bangunan biasa. Bukan seperti bayangan orang tentang rumah, lebih seperti kompromi antara perlindungan dan cuaca, antara usaha dan kerusakan, antara kebutuhanmu dan apa yang bersedia diberikan tanah. Kamu mulai dari rangka. Kayu kasar dari pohon terdekat dipotong dengan alat yang sudah dipakai berkali-kali. Jumlah bekas potongannya lebih banyak dari jari-jarimu. Kayunya tidak lurus, bengkok sedikit, bebengkok tidak rata. Tapi itu tidak masalah. Begitu juga dengan dindingmu. Setelah rangka berdiri, kamu anyam cabang tipis atau tongkat lentur di antaranya. Proses ini disebut WLE. Tidak indah, tidak cepat, tapi cukup kokoh untuk menopang sisa hidupmu. Lalu datang dorb, campuran lumpur, jerami, kotoran, dan air. Kamu oleskan dengan tangan, ditekan ke sela-sela, diratakan sekadarnya agar menempel. Angin menembus celah, kamu berpura-pura itu disengaja. Campuran itu mengering perlahan, retak di bawah matahari, jatuh bergumpal yang harus ditambah lagi sebelum musim dingin. Bau itu akhirnya jadi biasa, sampai kamu berhenti menyadarinya. Atapnya dari jerami. Susunan jerami kering dipadatkan dan diikat ke balok. Baru dipasang, warnanya keemasan, nyaris indah. Lalu hujan turun, burung-burung datang. Waktu berjalan, warna memudar, tepi mulai koyak, lubang muncul di titik tak terduga. Kamu menaruh ember di sana-sini. Kamu tidak pernah bermimpi harus melalui ini. Kamu tidak pasang sirap atap, tidak membuatnya tahan air. Kamu hanya menambal, hingga tambalan lebih banyak dari atap aslinya. Sampai akhirnya kamu berpikir mungkin lebih mudah tidur di bawah gerobak. Lantainya tanah. Kamu meyakinkan diri tanahnya padat. Dan memang lumayan. Tahun demi tahun disapu, diinjak,
ditumpahi, membuatnya keras. Tapi saat hujan, ia jadi lunak. Saat beku, ia pecah-pecah. Saat kambing masuk malam hari, siapa tahu apa yang ada di bawah kaki. Kamu bisa taburi jerami atau alang-alang untuk menutupinya. Itu membantu sebentar. Tapi lama-lama jerami basah, kotor, jadi debu karena diinjak. Kamu sapu, mulai lagi. Atau kamu biarkan. Akhirnya jerami itu jadi lantai, dan kamu terima begitu saja. Jendela sebenarnya hanya lubang di dinding, ditutup papan kayu yang berayun kikuk, dan tak pernah rapat benar. Kaca terlalu mahal, langka, dan rapuh. Jadi angin masuk, dingin ikut, suara binatang terdengar. Kadang binatangnya sendiri masuk. Ada satu pintu biasanya terpasang miring karena bingkainya bergeser setelah embun beku terakhir. Dikait dengan pasak kayu bukan untuk keamanan, tidak ada yang layak dicuri, melainkan untuk mencegah ayam keluar dan angin masuk. Di dalam, tata ruangnya campur aduk. Satu ruangan, mungkin dua kalau sempat menambahkan loteng atau atap miring. Tapi biasanya hanya itu. Hanya ada satu tempat di mana kamu tidur, makan, masak, memperbaiki, ngobrol, berdebat, dan berharap. Semua orang tinggal di sana. Orang tua, anak-anak, sepupu 1-2, kakek nenek, bahkan anak tetangga kalau orang tuanya sakit atau sudah nggak ada. Di tengah rumah ada satu titik api, kadang dibuat dari batu kalau beruntung, tanah liat kalau nggak. Asap naik lewat lubang di atap, nggak ada cerobong. Udara di dalam selalu berasap, agak hangat, agak lembab, dengan aroma semur yang udah dipanaskan berkali-kali. Furnitur terbatas, cuman meja, bangku, kursi kecil, dan peti kalau ada anggota keluarga yang bisa ngukir, atau nikahnya hoki. Tempat tidur, rangkanya kayu, diisi jerami atau bulu. Sering dipakai rame-rame, biasanya berdecit. Selimut wol, tebal, kasar, dan hampir nggak pernah kering. Barang-barang disimpan di loteng. Bawang putih, bawang merah, rempah, atau ham kecil kalau babi tahun itu berbaik hati. Bau di loteng bisa bedain musim, awal dingin atau akhir semi. Kadang bikin tenang, kadang bikin ingat betapa dekatnya kamu sama kehabisan. Hewan juga bagian dari rumah. Sapi bisa tidur di pojok ruangan, ayam berkeliaran, kadang kambing juga. Memang kotor, nggak higienis tapi kasih hangat. Suara kluk-kluk gesekan belit malam hari jadi latar biasa, sama kayak angin di atap jerami atau dinding yang berderit. Lantai miring, atap miring, dinding menonjol, seolah rumah ini ikut napas musim. Kamu perbaiki yang bisa, sisanya kamu biarin. Setiap semi janji perbaiki dinding belakang, tapi tiap gugur masih aja miring. Rumah ini bukan buat keabadian, cuman buat tahan badai berikutnya. Walau penuh kekurangan, tetap rumah. Kamu tahu dari mana angin dingin masuk dan gimana nutupinnya dengan karung tua. Tahu balok, atap mana kuat buat gantung barang. Panci mana yang retak kalau ada orang berdiri dekat. Tahu cahaya sore masuk dari celah mana dan di mana anjing melingkar tidur. Bagi orang asing, rumah ini miskin. Bagi kamu itu usaha, akal, dan pemanfaatan ulang. Atap yang nggak runtuh bisa beli kemenangan. Api yang masih nyala waktu fajar mereka berkah. Sudut kering merebak beremas. Dan saat kamu rebah malam hari, di tengah dengkuran asap dan jerami, yang terasa bukan bangga, tapi hadir. Ini ruangmu. Bisa melengkung, bocor, goyang kena angin, tapi tetap ada. Sama kayak kamu. Buat petani medieval, makanan bukan pengalaman. Nggak berwarna, nggak variatif, bahkan jarang hangat. Cuman masalah sehari-hari yang harus dipecahin terus, dengan bahan seadanya dan harapan ada yang bisa dimakan. Dapurnya pun sekadar sudut kecil. Perapian, tanpa gudang, tanpa rak penuh bahan, tanpa rempah tergantung di jendela terang. Hanya panci, api, dan daftar pendek bahan yang semoga belum basi. Di tengah semua makanan ada pottage, rebusan abadi yang nggak pernah habis. Nggak pernah benar-benar baru, nggak pernah benar-benar hilang.
Sepanjang hari ditambah malam, dibersihin, dijaga biar tetap hangat sepanjang musim. Kalau beruntung, isinya kol, daun, bawang, jelai, kacang-kacangan. Kalau panen bagus, bawang putih atau merah. Kalau musim dingin, kacang kering. Kalau hoki besar, sepotong kecil daging babi asin. Seringnya cuma tulang. Bahkan tulang direbus berhari-hari. Berharap ada sisa rasa daging. Rasanya kental, tanah, abu-abu. Lebih soal panas daripada rasa. Pottage bukan buat nikmat, tapi karena itu yang ada. Makan hangat di akhir hari. Samsak kemenangan kecil. Panci jarang bersih, paling diusap, jarang disikat. Masakan baru selalu menyerap sisa lama. Nggak ada bumbu nutupin, nggak ada cuka mencerahkan. Rasanya hambar, pelan, kayak sejarah yang direbus. Roti jadi pemain utama lain. Bukan lembut atau empuk, tapi keras, padat, gelap. Biasanya dari rye, barley, atau oat. Gandum putih cuman buat kelas atas. Roti orang biasa kecil, berat, cepat basi. Sehari aja bisa jadi keras kayak batu, tapi pas buat dicelup ke semur. Kadang dibuat dari campuran seadanya. Tepung sisa, sekam, kacang hancur. Di masa sulit, kulit pohon digiling jadi tepung tambahan. Roti kelaparan, pahit, padat, hampir nggak bisa dicerna. Tapi bikin hidup lanjut. Kadang roti lama dipakai jadi piring, lalu dimakan atau dilempar ke hewan. Itu hierarki roti yang nyata. Protein jarang banget, ayam buat telur, sapi buat susu. Hewan ternak dimakan kalau terpaksa, dan tiap bagian dipakai. Daging, lemak, organ, tulang, darah buat puding, lemak dicairkan, kepala buat sup. Daging babi paling umum kalau ada, lemak asinnya bisa bikin makanan hambar, jadi agak enak. Tapi nyembelih babi butuh rencana panjang, penggaraman, pengeringan, perebusan. Kalau dekat air, memancing jadi opsi, belut, ikan kecil, apapun yang bisa diasinkan. Tapi banyak sungai dan danau diatur bangsawan, jadi bisa kena denda kalau ilegal. Kalau dapat ikan bagus, kayak hamsi, itu rezeki besar. Gereja juga punya aturan ketat. Tiap Jumat dan masa puasa, daging dilarang. Orang makan ikan atau puasa. Kadang ekor berang-berang dihitung ikan biar bisa dimakan. Susu dipakai tapi cepat basi. Biasanya langsung diolah jadi keju atau mentega. Mentega mewah di beberapa rumah dipakai irit. Keju keras, agak tajam, dan jadi bagian umum meja makan. Cukup kering. Kalau persediaanmu lumayan bagus, itu tandanya sapi di tahun itu menghasilkan banyak. Susu segar, meski bermanfaat, nggak selalu cocok untuk semua orang, apalagi belum ada kulkas. Susu yang sudah asam masih tetap dipakai. Mentega cepat berubah tengik, keju gampang berjamur. Biasanya kamu cuma motong bagian terburuknya dan berharap perutmu lebih tahan daripada bakterinya. Minuman pun sederhana saja. Air bukan sesuatu yang bisa dipercaya. Seringkali nggak aman diminum, tergantung musim dan juga ulah tetangga di hulu yang ceroboh. Karena itu, ale jadi pilihan utama. Ale yang ringan, sering disebut bir kecil, biasanya dibuat di rumah, diminum semua orang, termasuk anak-anak. Kandungan alkoholnya sedikit, tapi cukup buat membunuh bakteri, menghilangkan rasa haus, dan bikin badan segar. Kalau kebetulan punya apel atau pir, mungkin kamu bisa bikin cider sederhana. Anggur biasanya cuman buat para pendeta dan kaum bangsawan. Minuman dari madu yang difermentasi jarang sekali ditemukan. Susu hanya diminum oleh anak-anak atau orang sakit. Selebihnya, sarapan ditemani bir, makan siang pakai bir, dan bir lagi buat menenangkan diri. Seolah-olah besok bakal ada perbedaan dari hari ini. Sayuran jadi tumpuan utama makanan sehari-hari. Kubis, bawang, bawang putih, lobak, semua itu selalu ada. Wortel pada masa itu sebenarnya bukan wortel oranye yang kita kenal sekarang. Biasanya warnanya putih atau ungu. Sayuran ini ditanam di kebun kecil, dijaga dengan teliti, dan nyaris nggak ada bagian yang terbuang.
Daunnya bisa direbus jadi sayur.